Horas, 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 balik Academy datang dari tepian dan Toba yang indah ya. Kita akan membahas kali ini tentang bagaimana sih jejak rekam dari Hakim Agung ya, yang bernama Yohanes Friana ya. Yohanes Friana ini adalah Hakim Agung yang menolak PK ketujuh terpidana ya, 8 terpidana Vina Cirebon, dan dia juga penolak kasasi dibantainya 7 Laskar FPI ya. Bagaimana jejak rekamnya orang ini ya, rekam jejaknya orang ini. Oke, coba dibacakan. Oke. Pertama, Top, MA tetap vonis bebas Hakim Agung Ghazal Basaleh di kasus suap. Mahkamah Agung menolak kasasi KPK atas Hakim Agung Ghazal Basaleh yang didakwa KPK dalam kasus pengurusan perkara yang diduga menerima suap. Kasus bermula saat Ghazal Basaleh diproses KPK buntut OTT terhadap Hakim Agung Sudrajat Dimyati dan kawan-kawan. Dalam kasus itu, Sudrajat Dimyati dihukum 7 tahun penjara, sedangkan Ghazalba divonis bebas oleh PN Bandung. Atas hal itu, KPK mengajukan permohonan kasasi. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi dari penuntut umum, kata Ketua Majelis Diarso Budi Santiarto dalam sidang yang disiarkan di channel YouTube Kamis 19 Oktober 2023. Putusan itu diketok oleh Dwi Arso dengan hakim anggota Sinintya Sibarani dan Yohanes Friana. Vonis dibacakan secara live dengan hanya membacakan resume petikan putusan. Adapun pertimbangan putusan tidak dibacakan. Nah, itulah ya kasus pertama ya, track record dari Yohanes Friana ini. Dia menolak kasasi PK ya, kasasi oleh KPK. Ya, jadi Ghazal Basaleh ini didakwa, dituntut dengan korupsi 62,8 miliar dan kena pasal pencucian uang TPPU. Nah, pada saat kasasi malah ditolak oleh si Yohanes Friana ini. Nah, Yohanes Friana ini dengan Ghazal Basaleh ya merupakan dua hakim agung ya, anggota ya, yang menolak kasasi ya, kasasi tewasnya 6 Laskar FPI tersebut. Jadi mereka udah terbiasa satu tim. Nah, pada saat kasus ini si Yohanes Friana membebaskan rekannya ya, hakim Hakim Agung Ghazal Basaleh. Inilah track record dari Yohanes Friana ya. Yohanes Friana. Oke, kasus yang kedua. 30 tahun mengabdi jadi alasan MA sunat vonis mati Verdi Sambo. Hukuman mati Verdi Sambo disunat Mahkamah Agung menjadi penjara seumur hidup. MA beralasan Verdi Sambo telah mengabdi 30 tahun sehingga layak diringankan hukumannya. Sejalan dengan amanat pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperlihatkan pula sifat baik dan jahat terdakwa. Demikian bunyi pertimbangan putusan kasasi yang dilansir website MA Senin 28 Agustus 2023. Putusan itu diketuk Ketua Majelis Suhadi dengan anggota Jupriyadi, Suharto, Desnayeti, dan Yohanes Friana. Desnayeti dan Jupriyadi menolak menurunkan hukuman mati Verdi Sambo. Nah, ini lagi ya, Yohanes Friana ini sebagai hakim agung baik sekali sama pembunuh sadis dan prekayasa kasus Verdi Sambo ya, mantan Kadif Propam Polri. Jadi dia kepada si pembunuh sadis dan merekayasa kasus juga ya, dengan kewenangannya Kadif Propam menurunkan dengan baik ini Yohanes Friana ini, ada sifat baik ya, dan jahat terdakwa katanya. Terus dipertimbangkanlah menjadi dari hukuman mati menjadi seumur hidup. Luar biasa baiknya ya Yohanes Friana ini kepada jenderal pembunuh dan prekayasa ya. Luar biasa Yohanes Friana ini rekam jejaknya. Oke, kasus yang ketiga. Periksa dua hakim agung, KPK dalami putusan perkara KM 50 Laskar FPI. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah rampung memeriksa dua hakim agung yaitu Desnayeti dan Yohanes Friana sebagai saksi dalam kasus dugaan penerimaan gratifikasi
dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat Ghazal Basaleh selaku Hakim Agung nonaktif Senin 25 Maret. Tim penyidik KPK mendalami kedua saksi tersebut perihal putusan perkara KM50 di mana Ghazal Bah tergabung menjadi anggota majelis hakim yang mengadili. Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain kaitannya adanya musyawarah dalam proses pengambilan putusan dalam perkara KM50 dengan salah satu komposisi majelis hakimnya. Saat itu adalah tersangka Ghazal Basaleh, ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi Rabu 27 Maret. KM50 merujuk pada kejadian tewasnya 6 anggota Laskar FPI dan dua terdakwa dalam kasus ini, Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda M. Yusmin Ohurila, divonis bebas oleh Hakim Agung MA pada Rabu 7 September 2022. Nah, jadi Ghazal Basaleh tadi ya, komposisi Hakim Agung itu kasasi 6 Laskar FPI itu hakim ketuanya Desnayeti, anggotanya dua ini, Yohanes Priyana dan Ghazal Basaleh. Nah, karena Ghazal Basaleh ini ya terbukti menerima suap dan pencucian uang 62,8 miliar, nah maka diminta masyarakat untuk diperiksa itu KPK, Desnayeti dan Yohanes Priyana ya. Desnayeti menyetujui kasasi, tetapi Yohanes Priyana ini yang menolak ya. Tetapi sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dari KPK, cuma dipanggil aja begitu ya, tidak ada tindak lanjutnya gitu loh. Karena terbukti nih Ghazal Basaleh ini 62,8 miliar, banyak kasus sudah di mafiain dia ini ya, mafia perkara. Nah, tidak mungkin kan gitu logika publik kan. Bagaimana dengan Yohanes Priyana gitu loh. Nah, ini belum ada tindak lanjut ya oleh KPK ini. Oke, selanjutnya. Pemeriksaan terhadap Desnayeti dan Yohanes Priyana tersebut merupakan penjadwalan ulang. Pada panggilan pertama, Selasa 19 Maret, kedua saksi tidak memenuhi panggilan penyidik KPK. Jadi harus dipanggil ulang ya, padahal mereka Hakim Agung, harusnya begitu ada jadwalnya harus datang itu. Gitu loh. Inilah ya, Hakim Agung tapi tidak tertib dalam mematuhi hukum. Hakim Agung. Ya. Oke, lanjut. Keempat, PK 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon ditolak Mahkamah Agung. Permohonan PK oleh 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat ditolak Mahkamah Agung. Dengan begitu, 7 terpidana tersebut akan tetap menjalani pidana seumur hidup. Tolak PK para terpidana. Demikian dilihat dari situs MA Senin 16 Desember 2024 dikutip Detik News. PK 7 terdakwa dibagi dalam dua perkara. Pertama, PK nomor 198 PK PIT 2024 dengan pemohon Eko Ramadhani dan Rivaldi Aditya. PK mereka diadili oleh majelis hakim yang diketahui Burhan Dahlan dan anggota Yohanes Priyana serta Sigit Triyono. Nah, itulah ya. Jadi bayangkanlah Yohanes Priyana ini menolak PK 7 terpidana sehingga 7 terpidana tersebut tetap mendekam di penjara ya. Ketua majelisnya Burhan Dahlan, anggotanya Yohanes Priyana dan Sigit Triyono. Tanpa mereka dengan enteng ya menganggap novum yang diajukan bukan bukti baru, ekstraksi SMS antara almarhum Vina dengan temannya Widi ya dianggap tidak bukti baru, dengan enteng gampang apapun yang diajukan tinggal enteng mereka cari pasal-pasal mengabaikan itu ya. Ya inilah rekam jejak Yohanes Priyana ini. Harusnya kan apapun perlu kita pertimbangkan, apalagi hidup orang lain akan berdampak ini seumur hidup. Tapi tidak gampang ya. Mungkin dia mengutip perkataannya Pitra Romadoni ya. Itu kan sudah dicantumkan dalam berkas, diuji tidak, disajikan tidak, dipertimbangkan tidak oleh hakim. Itulah mungkin Yohanes Priyana ini mengutip Pitra Romadoni mungkin ya, Nasution ya, pengacara yang besar mulut itu di TV. Oke, lanjut. Yang kelima, MA sunat hukuman penjara ex-direktur Bakti Kominfo di kasus korupsi BTS dan 18 jadi 10 tahun penjara. Dari 18 jadi 10 tahun penjara. Kejaksaan Agung merespon putusan kasasi Mahkamah Agung yang memangkas hukuman penjara Anang Ahmad Latif, terdakwa kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS 4J.
4G. Hukuman bekas Direktur Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Dirut Bakti Kominfo itu disunat menjadi 10 tahun dari sebelumnya 18 tahun dalam kasus korupsi BTS. Sebelumnya, MA menolak permohonan kasasi penuntut umum dan terdakwa kasus korupsi BTS 4G Anang Ahmad Latif. MA juga memangkas hukuman pidana Anang Ahmad Latif. Hal ini terungkap dalam putusan perkara 410K Pitsus 2024 berwarkat 18 Juli 2024. Adapun yang menangani dan mengadili perkara ini adalah Ketua Majelis Hakim bernama Desnayeti serta 2 anggotanya Agustinus Purnomo Hadi dan Yohanes Priyana. Tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara selama 10 tahun. Bunyi amar putusan dikutip dari laman Kepanitraan MA. Nah inilah ya. Aduh, Yohanes Priyana lagi ya, anggotanya ketuanya Desnayeti. Mereka ini baik sekali kepada koruptor ya. Kalau kepada maling itu uang rakyat itu baik sekali, 18 tahun menjadi 10 tahun. Enak ya. Kalau sama koruptor itu baik sekali, semua dipertimbangkan. Ya, kita yang sudah susah-susah mencari nopu, mencari bukti, dan segala macam saksi fakta, saksi ahli di Cirebon, susah sekali untuk mendapatkan kewarasan mereka. Tetapi ini, ya maling, kasus korupsi, BTS ya, Base Transceiver Station itu, enak ya. Anang Ahmad Latif ini, dari 18 potong 10. Kenapa nggak mereka ini hakim agung yang kalau untuk koruptor kasihan gitu ya, buatlah dari 18 menjadi 1 tahun aja, kasihan mereka. Karena hakim agung ini memang sangat murah hati kepada para maling uang rakyat ya. Oke, lanjut. Keenam, Hakim anggota Desnayeti dan kawan-kawan sunat vonis bandar 82 kg ganja dari Aceh. MA menyunat hukuman Syafwatul Irfan 42 tahun dari 15 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Syafwatul Irfan terlibat dalam jaringan 82 kg ganja jalur Aceh. Kasus bermula saat aparat menangkap Syafwatul Irfan dan didapati sedang membawa 82 kg ganja pada Oktober 2018. Akhirnya, Syafwatul Irfan diproses hukum dan diadili. Pada 18 Oktober 2018, jaksa menuntut Syafwatul selama 18 tahun penjara. Tuntutan itu dikabulkan, tapi untuk hukumannya, Pengadilan Negeri Janto memilih menjatuhkan 15 tahun penjara. Syafwatul Irfan juga didenda 2 miliar subsidi 3 bulan penjara. Atas hukuman itu, Syafwatul Irfan menerimanya. Belakangan, Syafwatul Irfan mengajukan upaya hukum luar biasa berupa PK dan dikabulkan. Menjatuhkan hukuman kepada terpidana selama 10 tahun, ujar Ketua Majelis Desnayeti. Majelis PK juga menyunat hukuman denda 2 miliar menjadi 1 miliar. Apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Ujar majelis yang beranggotakan Hakim Agung Yohanes Priyana dan Tama Tarigan. Nah, Yohanes Priyana lagi dengan Desnayeti ya. Waduh, baik sekali mereka ini ya. Kepada pengedar bandar 82 kg ganja diturunkan dari hukumannya, dituntut 18 tahun. Ya, terus dijatuhkan pidana 15 tahun, dikorting lagi menjadi 10 tahun. Ya, dendanya juga dikorting dari 2 miliar menjadi 1 miliar. Baiklah Hakim Agung ini ya. Para Hakim Agung ini bukan hanya murah hati kepada maling uang rakyat, koruptor, tetapi bandar narkoba pun baik sekali. Apa pertimbangannya? Aduh, Yohanes Priyana dan Desnayeti ya. Oke, lanjut. Ketujuh, MA sunat vonis Surya Darmadi 40T tak perlu dikembalikan ke negara. Mahkamah Agung menyunat hukuman Surya Darmadi berusia 71 tahun sehingga lolos dari kewajiban mengembalikan uang kerugian negara 42 triliun rupiah. MA menyunat sebesar 40 triliun dan hanya menyisakan 2 triliun
bagi Surya Darmadi untuk mengembalikan kerugian negara. Kasus bermula saat Surya Darmadi main mata dengan Bupati Indragiri Hulu 1999 hingga 2008, Raja Tamsir Rahman terkait pembukaan lahan kelapa sawit. Padahal lahan itu berada dalam kawasan hutan. Surya Darmadi selaku pemilik PT Banyu Bening Utama, Palma I, Seberinda Subur, dan Panca Agro Lestari menjadikan kawasan hutan itu menjadi kebun kelapa sawit. Atas hal itu, aparat penegak hukum membidik Surya Darmadi dan mendudukan dia di kursi terdakwa. Pada 23 Februari 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara terhadap Surya Darmadi dengan denda 1 miliar rupiah, subsidi 6 bulan. PN Jakarta Pusat juga menjatuhkan hukuman uang pengganti 2,28 triliun dan membayar kerugian ekonomi negara 39,7 triliun. Bila tidak, asetnya dirampas negara, dan bila tidak cukup, diganti 5 tahun penjara. Atas putusan itu, Surya Darmadi mengajukan permohonan banding dan dikuatkan Pengadilan Tinggi Jakarta. Atas hal itu, Surya Darmadi mengajukan upaya kasasi dan dikabulkan. MA menyunat hukuman uang pengganti yang harus ditanggung Surya Darmadi. Tolak perbaikan, uang pengganti 2,2 T, subsidi 5 tahun penjara. Demikian bunyi putusan yang dilansir website MA, Selasa, 19 September 2023. Duduk sebagai ketua majelis Duyarso Budi Santiarto dengan anggota Sinintya Yuliansi Sibarani dan Yohanes Priana lagi ya, Duyarso Budi Santiarto juga. Jadi baik sekali mereka, bukan hanya kepada koruptor, bandar narkoba, ini juga kepada orang yang membuka lahan kelapa sawit padahal itu adalah kawasan hutan, diturunkan uangnya. Penggantinya itu dari 40 T menjadi hanya 2 triliun ya. Uang kerugian negara itu dengan enteng mereka turunkan 40 triliun menjadi hanya 2 triliun. Luar biasa ya, baik sekali mereka ini ya. Padahal itu kawasan hutan. Luar biasa, baik sekali hakim-hakim agung ini. Tapi pada saat kita berusaha mengajukan novum saintifik, tinggal gampang. Novum bukan barang bukti. Mungkin kalau nggak ada duitnya ya. Harusnya ya seperti itu. Kalau memang ada khusus apa perkara ya, mafia perkara, kenapa nggak? Kan sudah kita bahas di video kami sebelumnya ya. Mafia perkara di Mahkamah Agung, buat aja tarik. Kalau ingin mengubah keputusan, sekian. Ingin mengubah hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup, sekian. Menunda keputusan, ya, salinan keputusan, sekian. Ya, ingin mengurangi uang pengganti dari 40 triliun menjadi 2 triliun, sekian. Sudah terbiasa. Aduh, gimana rakyat ini berteriak ya? Memang sudah sebaiknya dibubarkan itu ya, bukan hanya kepolisian dibubarkan, kehakiman juga ini, Mahkamah Agung ini ya. Dari mana letaknya 42 menjadi 2? Coba. Aduh, ampun, baik sekali mereka. Para hakim agung ini kepada maling rakyat, koruptor, kepada bandar narkoba, kepada maling hutan. Luar biasa. Oke pemirsa, itulah potret hukum di Indonesia ya. Mau apa dibilang, itu yang terjadi ya. Kita berteriak sama Prabowo Subianto sebagai presiden pun tak tahulah didengar atau tidak ya. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.